Dua kemuliaannya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku di tempat yang ialah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, kharru, mereka menyungkur, sujadan, dengan bersujud, wasabbahu, dan bertasbih, bihamdi rabbihim, serta memuji Tuhannya, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Nah, ini salah satunya ayat tentang ayat sajdah, Bapak Ibu. Kita disunahkan untuk sujud. Nah, ketika baik dalam sholat, ketika imam membaca, ataupun ketika membaca Al-Quran. Nah, ketika imam sholat, ya diharapkan kepada imam, ya tolong menyampaikan dulu. Nanti di dalam sholat ada ayat sajdah, dan kita dianjurkan untuk sujud. Nah, sing gak ngerti Pak, dikira imame ngantuk, gelambiar iki kok gak jelas tadi imam. Maka disampaikan, oh nanti di surat yang pertama saya akan membaca ya surat yang di dalamnya ayat sajdah. Nanti kalau saya takbir, kemudian sujud, kemudian takbir berdiri lagi, ndak usah banyak tanya atau protes, karena itu sunnahnya. Karena dalam hadisnya kalau ada bacaan ayat sajdah maka sujudlah, dan ini adalah sunnah Pak, yang dianjurkan. Ya, kalau ada sesuatu yang mendatangkan pahala, ya sunnah kan sifatnya kalau dikerjakan mendatangkan pahala, kalau tidak dikerjakan ya tidak masalah. Tapi karena ada pahala, lebih baik mana Pak? Lebih baik dikerjakan daripada nggak dapat apa-apa. Maka sujud dan bacaan sujudnya ya ada dua versi ya. Ada sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwati. Monggo nanti saya sharekan di grup saja, yang belum gabung grup nggih monggo ya. Atau ada bacaan yang sama, sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu ya wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada yang seperti itu juga. Nggih monggo dipakai Bapak Ibu. Nah, ini adalah sunnah, dan alhamdulillah setiap kita baca, kita semuanya tadi sujud, berarti kita melaksanakan sunnah. Nah, ini Bapak Ibu, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, banyak dari manusia ada yang langsung sujud Pak. Kenapa? Karena memang mendengarkan semua peringatan dari Allah dan tahu Allah itu yang berfirman, maka bersujud kepada Tuhannya dan tidak sombong. Tatajafa junubuhum, jauh lambung mereka, anil madhaji, dari tempat tidurnya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Ya, maksud dari jauh dari lambungnya, atau lambungnya jauh dari tempat tidurnya, dimaksudkan waktu malamnya bukan untuk tidur secara seluruhnya, akan tetapi dibagi untuk ibadah. Apa? Bisa melakukan zikir, bisa melakukan sholat malam atau sholat tahajud Bapak Ibu. Masya Allah, sudah saya sampaikan nggih. Sholat tahajud niku nopo kemuliaannya Bapak Ibu? Ada 4 nggih. Di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79. Monggo Bapak Ibu buka surat Al-Isra, surat 17 ayat 79. Saya ingatkan lagi. Nah, guna kita mempelajari ayat Al-Quran Pak, untuk terus diingatkan supaya orang yang tahajud itu bukan hanya sekedar menjalankan tahajud, supaya tahu, oh ternyata orang tahajud itu
mempunyai kemuliaan-kemuliaan yang akan dia dapatkan. Surat Al-Isra surat 17 ayat 79. Okay. Allah berfirman, "Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah yang sifatnya itu sunnah untukmu, semoga Allah meletakkan kamu pada tempat yang terpuji, yang mulia. Bisa Allah jadikan kita mulia di dunia, Pak. Dengan apa? Ya dengan mungkin kita mendapatkan jabatan, mungkin gaji kita banyak, mungkin terpandang dengan yang lain. Kalau andai Allah tidak memberikan di dunia, yakinlah ya Allah akan menempatkan kita nanti di akhirat menjadi orang yang terpuji. Dan saya yakin, Pak, orang yang ahli tahajud di dunia pun Allah akan menganggapkan semua orang bagi dirinya orang baik. Meskipun tidak ditunjukkan, oh saya loh ahli tahajud, enggak. Tapi orang lain tuh tahu, oh orang ini baik. Maka dia akan terpuji, mulia di dunia. Dan di akhirat apalagi. Kedua kemuliaannya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku di tempat yang terbaik. Allah akan berikan Bapak Ibu teman, saudara, lingkungan, tempat masuk Bapak Ibu itu adalah tempat masuk yang baik, pekerjaan yang baik, teman yang baik, perjuangan yang baik, sosial yang baik, lingkungan yang baik, semuanya baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan tempat keluar yang baik pula. Ada masalah, Allah akan berikan solusi yang terbaik. Itu Pak yang ahli tahajud. Maka tidak sedikit orang yang punya masalah, dengan tahajud masalah itu selesai. Tidak sedikit Pak, banyak. Bahkan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh dahulu, ketika punya masalah, larinya itu sholat, Pak. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Punya masalah, problem dalam hidup, lakukan bis-sabri. Hadapi masalah itu dengan sabar, ikhlas menjalaninya. Was-shalah. Kemudian sholatlah. Masya Allah, Pak. Maka banyak yang ahli tahajud, ahli duha, ahli sholat sunnah rawatib itu menemukan solusi dari semua permasalahannya. Minimal jiwanya itu tenang dalam menghadapi kehidupan atau menghadapi masalah. Yang terakhir ini yang luar biasa. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dan berikanlah kepadaku ya Allah hanya dari sisimu ya Allah kekuasaan yang mampu menolong. Masya Allah, Pak. Kalau yang lain ya Allah mungkin bilang mustahil, tapi saya yakin ya Allah dengan kekuasaanmu semuanya itu tidak ada yang mustahil. Misal yang masih belum punya keturunan, minta sama Allah, dekati Allah. Berdoa pada Allah di waktu tahajud. Nah, yang nolong itu Allah langsung, Pak. Nah, orang yang ahli tahajud, Allah akan menunjukkan kekuasaannya untuk menolong kita. Bukan manusia lagi yang menolong, Allah langsung yang menolong. Mungkin akan melalui wasilah manusia, Pak. Tapi Allah lah yang menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang ahli tahajud tolong dipertahankan, karena banyak orang yang ahli tahajud akan menerima kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Di ayat yang lain pun ada wa qalilan minal laili ma yahjaun. Di surat Ad-Dariyat ayat 17. Nah, ini monggo bisa dibuka lagi. Surat Ad-Dariyat itu surat ke-51 ayat 17. Ini orang-orang yang memanfaatkan waktu malamnya, Pak. Maka dapat kemuliaan surga. Dan letak surganya fi jannatin wa uyun. Nah, surat Ad-Dariyat ayat 17-nya. Surat ke-51. Kalau mau diurutkan ya mulai ayat 15-nya, Pak.
Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang yang bertakwa itu tempatnya di surga atau di taman-taman surga yang banyak uyun, air atau mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum, yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai fasilitas, Allah langsung yang menyediakan fasilitas tersebut. Kalau jannah-jannah yang lain akan disediakan oleh pembantu-pembantu, ya, wildanun mukhalladun atau hurun ain, ya, bidadari surga atau pangeran surga, atau anak kecil yang sifatnya abadi, itu yang membantu, Pak. Tapi kalau di tempatnya di taman surga, akhidina ma atahum rabbuhum, Allah langsung yang menyediakan. Masya Allah, Pak. Apa amalannya? Innahum qabla dzalika muhsinin, mereka dulunya orang yang baik. Yang kedua, qalilam kanu qalilam minal laili ma yahjaun, menggunakan sedikit waktu, ya. Qalilan, ya, sedikit sekali mereka gunakan waktu itu, ma yahjaun, untuk tidur pada waktu malam. Kalau sedikit berarti waktu ibadahnya banyak. Wis itu aja, Pak. Simple seperti itu. Masya Allah, Pak. Orang yang melakukan aktivitas di malam hari untuk ibadah, Masya Allah, ya. Tadi yang pertama apa, Pak? Innahum qabla dzalika muhsinin. Orang itu dulunya ihsan, Pak. Ihsan itu berasal dari kata ahsana yuhsinu, baik. Orangnya disebut muhsin. Masya Allah, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, dalam hadis qudsi, ya, ini yang ingin saya sampaikan. Dalam hadis qudsi, Nabi menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku, ya, khalaqtuka lil ibadati wala tal'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan kamu di dunia ini untuk beribadah dan jangan main-main. Maksudnya apa, Pak? Agar semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Maka orang yang beramal baik atau orang yang berbuat baik itu banyak, Pak. Orang non muslim juga berbuat baik, orang kafir juga berbuat baik. Tapi yang membedakan adalah satu bernilai ibadah, satu tidak. Kita makan, ya, mereka pun, orang yang kafir pun juga makan. Kita olahraga, orang yang kafir pun olahraga. Kita kerja, orang yang kafir pun bekerja. Maka apa yang membedakan? Yang membedakan adalah satu bernilai ibadah, satu tidak, yang bernilai dunia saja, tidak ada hasilnya. Maka indahnya Islam seperti itu, Bapak Ibu. Maka ayo semua aktivitas kita agar bernilai ibadah sesuai dengan hadis qudsi tadi. Kita punya potensi pahala yang besar. Marilah kita mulai dengan berdoa dan niatkan ibadah kepada Allah. Makan diniatkan ibadah, olahraga diniatkan ibadah, ke pasar diniatkan ibadah, masak diniatkan ibadah, nyapu rumah diniatkan ibadah. Maka itu semua akan bernilai ibadah dan besar, Pak, pahala kita. Maka Allah mengingatkan, kalau tujuan hidupmu di dunia itu untuk ibadah. Kalau ibadah, punya kemungkinan aktivitas itu tidak gampang capek, Pak. Kalau jasad ini capek itu wajar. Tapi kalau hati capek, maka akan ada turun motivasi untuk melakukan amalan yang lain. Maka kalau orang yang niat semua aktivitasnya ibadah, itu hatinya, Pak, tidak akan pernah capek, terus termotivasi. Maka ada istilah, kalau beramal itu yang ikhlas. Nah, kalau masih belum ikhlas berarti belum sempurna untuk, ya, keridhaan, mengharap keridhaan Allahnya. Maka Bapak Ibu, Allah ingatkan terus di dunia, kalau beramal apapun ayo kita niatkan ibadah. Maka turun hadis Rasulullah, kalau kita tidak hafal doa, ya, maka pernah saya sampaikan, semua amalan di orang Islam itu, Pak, semuanya dengan doa. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai ibadah. Ya, masuk masjid dengan doa. Apakah masuk masjid dengan keluar masjid doanya sama? Beda, Pak.
Ya, pakai baju doa, masuk kamar mandi doa, sebelum tidur doa, bangun tidur doa. Ya, keluar kamar mandi doa. Dan semuanya doanya berbeda-beda. Ya, masuk buat apa kok masuk kamar mandi? Itu bisa bernilai ibadah, ternyata bisa, Pak. Dengan apa? Dengan doa. Ya, orang kafir ya juga masuk kamar mandi, tujuannya apa ya? Untuk mengeluarkan apa yang pernah kita masukkan. Itu saja, simpel kan seharusnya. Tapi ternyata masuk kamar mandi itu bisa bernilai ibadah loh. Atau cuma langsung melbu kamar mandi, melbu wae. Ayo coba Bapak Ibu hitung, Bapak Ibu berapa kali masuk kamar mandi dan itu masuknya bernilai ibadah? Berapa kali, Pak? Atau wis aduh kebelet wis langsung mencolot tuh, tutup jeding jeglek wis mari. Eman, semuanya tidak bernilai ibadah. Eman, minumnya bernilai ibadah. Bismillah. Maka turun hadis Rasulullah, kullu amrin dibalin yubda'u bi bismillah, bahwa ya, yang tidak memulai dengan bismillah maka itu akan tertolak. Maksudnya tertolak apa? Tidak mendatangkan nilai ibadah. Kalau minum gak menggunakan bismillah, terpotong dari nilai ibadah. Olahraga tidak bismillah, terpotong dari nilai ibadah. Ngaji tidak berangkat tadi dengan bismillah, terpotong ya, dari nilai ibadah. Ya, belajar, kuliah, semuanya, bekerja, beraktivitas, ya, bersosial, rapat, bahas maslahat umat, bismillah. Ya, itulah indahnya Islam, Pak. Kalau nggak hafal doa-doanya, cukup dengan dua hal. Bisa bismillah, bisa bismillahirrahmanirrahim. Maka semua aktivitas akan bernilai ibadah. Maka itulah yang disebut ihsan, Pak. Karena semua orang yang berbuat baik itu tidak, ya, belum tentu mendapatkan pahala. Karena ada orang yang berbuat baik itu yang tidak iman kepada Allah. Ada orang yang kafir bangun masjid, ada orang kafir nyumbang untuk kanker, ada orang kafir yang menyumbang untuk anak yatim piatu, ada, Pak. Termasuk orang Islam yang yatim piatu dikasih sama orang kafir. Tapi karena tidak niat atau iman pada Allah, semuanya nol. Maka Bapak Ibu, ayo semua aktivitas jangan sampai sia-sia. Ayo kita ucapkan minimal bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingat syaratnya, dibalin amalan yang baik. Tutup maksiat. Apa maksiat? Bismillah. Apa tanda tangan korupsi? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak ketahuan. Apa nyolong? Duh, ada, Pak. Ada, Pak. Maling, Pak. Apa nyolong? Agama Islam. Bismillah ya Allah, semoga enggak ketahuan. Ada? Itu ngawur. Itu tidak bernilai ibadah. Maka Bapak Ibu, ternyata konsep hidup kita ternyata bisa bernilai ibadah. Konsepnya ihsan. Kenapa kok ihsan, Pak? Yang disebutkan saya tadi muhsin, karena ada malaikat Jibril yang menyamar jadi manusia. Dan saat itu Rasulullah kumpul sama banyak orang. Kemudian Rasul ditanya sama orang ini, apa itu ihsan? Jawabannya Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Andai tidak bisa menganggap bisa melihat Allah, maka anggaplah Allah melihat kita. Maka Bapak Ibu, inti yang saya sampaikan dari konsep muhsin atau ihsan, ayo amalkan semua ibadah. Kalau kita nggak hafal, doa pakai baju, doa pakai sandal, doa melakukan aktivitas apapun, ayolah kita mulai dengan bismillah. Insya Allah itu akan bernilai ibadah. Nah, itu yang enak, Pak, Islam. Dan satu, ya dikalikan 10 kali lipat. Mana tadi? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan atas bagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan.
Fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak seorang pun tahu apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal solih yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, hari apa kemarin Bapak Ibu, ya ada yang bersyahadat alhamdulillah ya dari agama Katolik menjadi Islam ya dengan izin Allah di Masjid Usisalah Taqwa. Ya Pak Rafiq, Cak Joto, Tikrul, ya istri saya, ibu saya menjadi saksi. Ya Masya Allah Bapak Ibu, kita jangan kalah. Ya namanya saudari Melisa yang saya buat status untuk syiar saja, bahwasanya orang yang Katolik pun ya saya yakin ketika masuk Islam pasti semangat belajar agamanya tinggi. Jangan sampai yang Islam mulai ceprot sampai saat ini kalah motivasi semangatnya untuk belajar agama. Ya, maka Bapak Ibu, ya siapapun, kapanpun, ayo semangat untuk mendalami agama Islam. Jangan kalah dengan para mu'alaf yang baru masuk Islam. Ya, maka kita bersyukur alhamdulillah kita punya saudari satu tambahan dalam Islam. Demikian, jangan bubar dulu, ada pengumuman. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.